Tujuannya apa sih Mas? Tujuan saya gantiin Mas Gibran. Bang, sebenarnya ini salah siapa sih bang? Kalau aku dengar-dengar ini dari Jawa ya. Bang, di Jawa ini banyak korupsi ya bang. Ini masih menganggap manusia ini sebagai data. Bapak-bapak DPR, bapak-bapak pemerintah yang duduk di kursi sana, yang berada di gedung-gedung yang megah itu, lihat ke bawah. Lihat masyarakat kita. Kita dilahirkan dengan rasa empati. Orang yang tidak memiliki empati itu namanya dehumanisasi. Kalau ada yang bilang listrik nyala 97%, ya mungkin itu di rumahnya. Tapi kalau di Aceh, 97% itu mati. Yang 3% hidup. Air loh warnanya coklat buat kumur, gosok gigi, itu coba bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Inspirasi Sai. Mungkin banyak orang yang berpikir mengurusi masjid itu sudah cukup. Tapi ada beberapa orang, tidak hanya sampai di situ, tapi juga para jamaahnya harus ditolong. Dan hari ini kita kedatangan tamu dari Cinta Masjid Indonesia yang baru 5 hari yang lalu pulang dari Aceh. Kita akan update kondisi sebenarnya di Aceh seperti apa. Atau di sana sudah lebih baik, atau hanya mencekam di sosmed saja. Dan kita akan update, apa benar 90 sekian persen listrik sudah menyala. Mas Bejo, Mas Aska, boleh dikenalkan sedikit terkait kegiatan dari Cinta Masjid itu sendiri? Cinta Masjid ini awalnya adalah sebuah gerakan yang saya inisiasi bersama teman-teman. Saya 2 tahun waktu kuliah tinggal di masjid dan kehilangan momen itu setelah saya keluar dari masjid. Maka dari itu saya berpikir, dakwah ini harus dilanjutkan dan harus diteruskan. Dan kenapa saya mengambil anak-anak muda untuk berperan di sana? Karena barometer dakwah itu saya rasa ketika anak muda berperan di sana, ada di dalam itu, oase dakwah segar itu jauh lebih akan ditangkap banyak orang ketika yang dakwah itu mohon maaf sudah purna dari pekerjaan dia ataupun bahasanya adalah sudah tidak produktif di dunia kerja hingga akhirnya mereka terjun dalam dunia dakwah sebagai bekal mereka untuk pulang. Itu bagi saya ya biasa karena beliau sudah menyiapkan bekalnya untuk pulang. Tetapi ketika anak-anak muda di sana di tengah kesibukan duniawinya mereka masih mau menyisihkan waktunya untuk memikirkan umat, memikirkan dakwah, itu kan keren gitu loh. Dan itu nggak banyak anak-anak muda yang punya peranan seperti itu. Maka dari itu saya lebih suka tuh ngajakin anak-anak muda untuk bergerak. Tujuan awalnya itu supaya oase dakwah segar ini semakin banyak dilihat orang. Karena anak muda itu kan punya pamor bisa jadi ya. Terus punya, ya dilihat tuh secara konten zaman sekarang tuh lebih menarik gitu. Ketika itu orang tua dikontenkan gitu, ya mungkin yang lihat seberapa ya. Tetapi ketika anak-anak muda, mereka masih produktif dalam kegiatannya, mereka mau meluangkan waktu itu kan itu luar biasa. Salah satu hal yang menjadi barometer anak-anak muda saat ini. Meskipun tolak ukur anak muda saat ini mungkin trennya sudah berbeda ya. Jadi banyak juga anak-anak muda kita tuh yang kesandung dengan duniawinya, terus ya terjerumus dalam kehidupan duniawinya hingga mereka lupa bekal mereka untuk pulang, atau mereka belum menyiapkan sedari dini bekal mereka untuk pulang. Kayak gitu Mas Raffi. Oke, itu Cinta Masjid. Nah, untuk Mas Aska ini mahasiswa juga ada ya Mas? Ya, saya mahasiswa juga ini masih aktif. Ya Mas, ini kan mahasiswa, tapi kenapa Masnya juga mau ikut terjun di Cinta Masjid Mas? Sebenarnya sih Mas ya, kalau pengalaman di masjid ini, saya emang berputar di masjid selama mondok itu, dan selama itu juga saya sering berinteraksi dengan masyarakat. Nah, ketika kuliah ini, saya merasakan banyak momen yang hilang ketika saya ada di pondok, ketika saya bersosial dengan masyarakat, dan juga ketika saya ngabdi di masjid. Banyak yang hilang di situ. Dan saya, istilahnya kalau anak muda tadi yang bilang masjid itu, kayak hilang arah gitu loh. Saya emang nggak pernah ngekos selama kuliah ini. Saya tahun pertama saya masih pesantren juga di asrama. Dan tahun kedua saya pindah ke Mas Bejo ini di asrama Cinta Masjid. Setelah itu saya masuk, ternyata memang banyak kegiatan yang memang sesuai dengan basic saya seperti itu. Saya mulai cocok akhirnya kan
dan sampai sekarang alhamdulillah istiqomah, dan doakan semoga sampai selesai kuliah nanti kita bisa lanjut lagi gitulah. Mungkin bisa sampai saya nikah nanti, masih aktif dalam hal-hal kegiatan seperti ini. Tapi ini enjoy Mas. Enjoy sih Mas. Jadi istilahnya kayak healing gitu kalau bahasa mudanya itu. Anak muda sekarang tuh lebih sering stresnya daripada kerjanya gitu. Dapat tekanan dikit tuh langsung down, dapat tekanan agak besar lagi, itu langsung depresi mereka. Dan itu butuh yang namanya refreshing, healing. Bagi beberapa orang, healing itu bisa ke tempat-tempat yang misalnya rujukan wisatawan, ataupun tempat-tempat alam yang terbuka, hijau-hijau di luar sana, gunung, laut. Saya juga anak gunung, tapi saya menemukan ketenangan ini ketika saya dekat dengan masyarakat terutama, dan juga ketika ngosek IWC itu Mas. Jadi ketika ngosek IWC itu ada jurnal yang bahas itu. Jadi kalau kita nyuci piring misalnya, laki-laki itu sering memikirkan refleksi gitu. Jadi sering digunakan untuk refleksi. Ngosek IWC itu sambil refleksi diri itu. Oke. Nah, untuk kegiatan utamanya apa Mas Cinta Masjid itu? Bersih-bersih masjid. Bersih masjidnya. Ya, meskipun setelahnya itu ada turunan lain ya, program-program turunan. Hanya saja fokus memang kami memulai dengan dakwah bersih-bersih masjid. Karena tidak banyak orang yang ambil peranan itu. Berarti kan Cinta Masjid ini kan basicnya emang di bersih-bersih masjid ya. Tapi yang kemarin kita dapat informasi, Mas Bejo sama tim Cinta Masjid itu sampai ke Aceh Tamiang. Dan itu jauh-jauh dari Jogja, itu lewat darat ya Mas? Ya, konvoy kemarin. Ya, konvoy. Ngapain sih? Sudah bener ngurusin masjid, bersih-bersih masjid nih. Jauh-jauh dari Jogja, 1 minggu ya Mas? Iya, 7 hari. 7 hari sampai ke Aceh ngurusin kebencanaan. Kan kita lihat nih, ada TNI, ada Polri, ada Menteri, ada pemerintahan, ada Mas Gibran juga. Ngapain sih sampai ikut ke sana Mas? Tujuannya apa sih Mas? Tujuan saya gantiin Mas Gibran. Agak sampai curang dikit ini ya, nggak apa-apa. Enggak. Ya jelas, kita tuh harus ambil peranan di sana. Kita harus punya ambil bagian di sana. Setidaknya amal soleh kita tertoreh di sana. Jadi kalaupun nanti kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada bersaksi itu. Masyarakat Aceh itu ada yang bersaksi. Itu kalau kita mikirnya balik lagi ke bekal pulang gitu ya. Tetapi kalau kita berpikir secara rasional, ya kita putra bangsa nih. Saya seorang putra bangsa, saya mengaku berdarah Indonesia, dan Aceh menjadi bagian dari Indonesia, ya saya harus terlibat di sana. Itu menunjukkan rasa sikap nasionalisme saya terhadap bangsa ini, dan kepedulian saya terhadap putra bangsa yang ada di negeri ini. Itu. Maka dari itu 7 hari selama perjalanan itu pun itu sesuatu yang nggak mudah gitu lah. Coba kita bayangkan 7 hari di mobil dengan orang yang sama, emosional yang jarang kita lihat saat kita bersama dalam safar 7 hari itu akan tampak tuh. Karakter orang yang sebetulnya ada itu akan muncul tuh, yang mungkin selama kita berteman, selama kita menjalin silaturahmi itu mungkin ada satu lain hal yang dia tutup. Dia membatasi diri untuk tidak melakukan hal demikian. Tetapi ketika posisi lelah, posisi capek, perjalanan yang panjang yang harus ditempuh, belum lagi pemandangannya kan itu aja. Setelah kita keluar dari tol itu kan cuma lintas Sumatera itu ya cuma kebun sawit. Habis itu ya mungkin perumahan-perumahan warga yang hanya bisa dihitung jari lah. Habis itu kebun sawit lagi. Itu akan merasakan rasa bosan yang luar biasa. Dan emosional teman-teman tuh makin nggak terkontrol. Kejadian itu. Meskipun di mobil yang kami tumpangi sama Mas Aska itu nyaman-nyaman saja. Karena kami sudah kenal lama gitu. Tetapi bagi mereka yang mungkin kenal belum begitu lama, ya sudah. Carut-marut tuh. Nggak terkontrol. Mungkin saling berkata dengan nada tinggi ya, bukan kasar. Jadi emosinya meletup-letup hingga akhirnya keluar dari lisan dengan nada yang tinggi. Kejadian itu. Dan hikmah yang kami dapat dari situ tuh,
ternyata kita semuanya itu ketika bergerak dengan niat yang baik, niat yang tulus, Allah itu juga pergerakan kita dengan orang-orang pertemukan tuh, disimpulkan tuh dengan orang-orang baik berikutnya. Kita itu nggak ada tuh namanya rundown perjalanan gitu ya. Misalkan hari ini kita sampai sini, nanti berhenti di sini tuh nggak ada. Itu bukan by design. Jadi ya menyesuaikan aja natural. Kita sampai di tempat A, nanti tempat A itu mereferensikan, oh Mas atau Bang lah, Mas, Bang, nanti sampai di Medan misalkan, silahkan mampir ke sana loh. Masjidnya terbuka gini-gini, oke kita ke sana. Jadi itu tuh nggak kita petakan dari awal sebelum berangkat Jogja tuh nggak, yes ngalir aja. Malam berhenti, nyari masjid, asal masjid parkirannya luas, masjidnya kebuka berhenti sudah. Dan setelah subuh itu banyak tuh kejadian yang di luar cara berpikir kita. Tahu-tahu disamperi takmir. Padahal kita sebetulnya pun masuk masjid itu bisa jadi nggak izin ya. Ya karena tengah malam kita datang masjidnya terbuka ya sudah kita masuk tidur. Dan tanggapannya Masya Allah, orang-orang Sumatera ini pun mereka yang ada di lingkungan masjid itu juga merespon baik apa yang dilakukan teman-teman dari Jogja ini. Dan yaitu kejadian-kejadian yang di luar cara berpikir kita itu kejadian. Ditraktir makan, ada orang ngajak ngobrol di rumah makan misalkan, tahu-tahu ternyata dia yang bayari. Nggak kenal, hanya tanya, lu Mas dari mana gitu. Ini Pak kita dari Jogja mau ke Aceh misalkan. Berapa orang gini. Oh naik jalur darat ya sudah berapa hari. Tahu-tahu orang yang mengajak kita diskusi tadi, orang itulah yang bayarin kita. Kejadian juga di mana itu? Di Riau atau di mana ya? Di hutan sawit itu di lintas Sumatera. Bapaknya ini Jambi. Di Jambi ya, nyapu itu. Bapak itu nyapu masjid. Bapaknya itu marbot masjid itu. Ternyata bapaknya itu pemilik rumah makan Padang. Tapi kegiatannya ya juga waktu kita datang tuh beliau nyapu masjid itu. Kita ngobrol, nyambung terus bilang, Mas mampir aja makan di rumah makan saya gitu ya. Itu tuh semua makanan yang ada di rak etalase diturunin semua itu. Dan tanpa harus kita bayar ya sekali. Nggak kita bayar. Sudah yang jaga itu bilang, sudah dibayar tadi Bapak tadi itu yang punya rumah makan. Berarti memang selama perjalanan ini ada banyak momen-momen hal-hal yang memang bisa ditemukan ya Mas? Ya, dan itu menjadikan pembelajaran yang panjang gitu loh. Dan ternyata memang ya itu tadi dapat disimpulkan ketika kita punya niat baik itu kita dipertemukan oleh orang-orang baik berikutnya yang tanpa kita sadari gitu loh. Tidak kita pikirkan, tidak kita rancang sedemikian rupa serapi mungkin, tetapi ya itu semua bisa jadi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Dan kita disimpulkan dengan orang-orang baik berikutnya. Kita sampai di Medan juga kejadian ya Mas Aska. Ada tuh orang nitip uang, ngobrol. Hanya sepintas tuh beliau lewat itu. Kita parkir di halaman rumah beliau itu. Beliau lewat, tanya-tanya sedikit, tunggu sebentar Mas. Beliau masuk rumah tuh, ngasih uang, Mas tolong ya titip buat diberikan, jadi belanjakan waktu itu kebutuhan perempuan dan anak. Nah itu tuh kejadian hal-hal kayak gitu. Kita mampir ke masjid dikasih makan, padahal nggak izin tuh. Berhak tuh takmir berhak mungkin ya memarahi kita atau mengusir kita. Tapi belum pernah ketemu. Bahkan setiap hari itu kan kita buatkan konten ya waktu itu. Bareng teman-teman marbot aplikasi itu kan kita memang saya desain untuk bikin edit cepat. Jadi satu hari itu satu konten. Habis itu diiklankan lah, di ads kan gitu. Nah itu ya kejadian banyak tuh. Tahu-tahu, oh ya saya ketemu ini teman-teman tadi di jalan kayak gitu-gitu. Ada yang mungkin masjidnya disinggahi tapi anak orang itu nggak ada di masjid itu. Ya mengucapkan terima kasih sudah singgah di masjid kami. Ya momen haru birunya ya ada meskipun di tengah perjalanan itu juga ketemu momen-momen yang mungkin menguras emosi ya bagi sebagian teman-teman kita. Karena waktu itu 25 orang. Itu awalnya tuh kami itu secara pribadi saat pengen berangkat sendiri itu.
Tapi teman-teman dari Masjid Nurul Asri waktu itu pengen ngajak bareng aja, sudah yuk bareng sama kita gitu. Ya sudah, akhirnya kita bareng-bareng sama teman-teman Masjid Nurul Asri waktu itu. Terus terkumpullah 25 orang kalau nggak salah, 25 orang ya Mas. 25. Dari mana sih Mas? Dari Jogjanya sebagian kita ketemu di Jabodetabek waktu itu, di tol. Jadi kita kumpul di rest area, habis itu berangkat bareng. Ya momen menguras emosinya ya setelah lewat Lampung sih. Lampung Bablas itu kan karena memang jalannya luar biasa ya. Luar biasa dalam arti ekstrim masih. Tolnya juga kayaknya perlu diperhatikan. Karena sekelas tol masih kayak jalan Sungai Asat. Nah itu mungkin tolonglah Pak ya, diperhatikan itu Pak. Tolnya itu, Masya Allah. Tolnya tuh kurang halus lah Pak. Paling kurang skincare ya. Jadi jalannya berlubang. Dan itu juga kita bayar ya. Masuk tol bayar, harganya luar biasa. Dengan tol Jawa memang beda harganya, tetapi fasilitas yang diberikan untuk kami selaku masyarakat Indonesia kurang nyaman. Mas, setelah sampai di lokasi nih kemarin, itu lokasi yang pertama dituju di mana Mas? Kita kemarin ke Payabedi itu, ke daerah Tamiang itu. Tamiang itu kan luas Mas. Ya. Tamiang itu dari pojok ke pojok paling kalau kita naik kendaraan mobil itu ya bisa 4 jam, 5 jam dari pojok ke pojok. Makanya posko kami kemarin itu di daerah Payabedi, tetapi pergerakannya juga meluas. Dan ketika ditanya kenapa memilih Payabedi untuk singgah gitu ya. Ya setelah kita nikmati kehidupan di sana, ternyata ya sumber air jauh lebih. Karena di situ ada mata air, ada sumur bor. Dan itu terpapang jelas di plakat itu modalnya hanya 50 juta. Jadi kalau ada yang memperdebatkan 150 juta, mari kami antar di Payabedi, ada sumur bor yang nilainya 50 juta. Ada plakatnya, nanti bolehlah cek WA saya. Masih saya foto itu. 40 sekian juta. Untuk mungkin bisa ceritakan Mas, kondisi di sana itu sebenarnya seperti apa sih? Karena kemarin kan ada yang rame lah sosmed ya. Ya itu kan cuma mencekam di sosmed saja. Apakah emang benar seperti itu atau emang sudah kondusif atau seperti apa Mas? Ceritakan kondisi sebenarnya di sana Mas. Coba Mas Aska. Jauh sih Mas dari ekspektasi. Sebenarnya kalau kita bisa bilang kriteria parah atau enggaknya itu nggak bisa kita ukur kecuali kita sampai di sana dulu. Ya. Kita kan nggak ada pembahasan mengenai observasi, asesmen dan sebagainya, kecuali ketika kita sampai di sana kita baru keluar nih nyebar asesmen, kita observasi daerah-daerah yang memang punya masalah paling besar di sana. Dan rata-rata permasalahan yang ada di sana itu masih dalam skala besarnya itu kelaparan itu Mas. Air juga susah. Jadi ketika sampai di sana memang banyak masyarakat ini masih mengandalkan genset dan itu nggak tersebar di wilayah-wilayah yang terpelosok itu kan Payabedi termasuk di perbatasan ya Mas ya, Payabedi itu. Jadi bisa dijangkau lah alat-alat seperti itu dan masih ada. Kemarin saya di masjid juga masih menemukan genset. Nah itu rata-rata digunakan buat mandi, buat ngecas, buat kebutuhan umum intinya, bukan cuma buat masjid. Ketika sholat dinyalakan, setelah sholat dimatikan, berhemat karena pakainya solar itu Mas. Itu. Ya, pakai genset, tapi kan BBM solar kan sulit sana. Iya, biasanya kan beli di bawah itu Mas. Bukan di kota Tamiangnya, tapi kan bisa di manapun itu. Itu jarak paling dekat Mas untuk dapat BBM itu berapa jauh Mas? 1,5 jam bisa. 1,5 jam. Sejam. Kalau nggak ke Medan, ya paling enak ke Medan. Belanja itu paling enak ke Medan karena kota besar terdekat di situ ya Medan. Dan kita akses lewat tol kan, jadi ya meskipun kita butuh waktu 2 jam lah Untuk perjalanan Medan sampai ke lokasi titik kumpul relawan itu. Kalau ada yang bilang listrik nyala 97%, ya mungkin itu di rumahnya. Kalau di rumah bapaknya yang ngomong mungkin 97%. Tapi kalau di Aceh 97% itu mati, yang 3% hidup. Tapi kalau kondisi terakhir sebelum pulang Mas? Masih sama. Masih sama. Listrik itu saya pulang tanggal 27. Listrik itu masih sering mati. Tanggal 27 kemarin Desember itu.
nggak tahu bapaknya ngomong tanggal berapa. Itu listrik masih mati. Matinya biasanya habis sholat subuh jam 6. Karena subuh di sana setengah 6 lebih lah. Jam 6 tuh kadang bapak-bapak baru pulang dari masjid. Itu masih mati. Nanti setiap jam 6 tuh mati. Bandwidth internet itu nggak tahu kenapa kalau orang pakai apel keroak di sana sering panas. Karena handphone itu akan nyari sinyal terus. Tetapi ketika kemarin ada yang datang itu, yo listrik 2 hari nyala itu. Siapa? Bapaknya itu sangat berpengaruh besar. Badannya juga besar. Ya. Itu masuk yang belum ada tenda orange dibawa ada bersih itu kan sebelum datang itu. Itu memang didirikan sehari sebelum beliau datang. Dan ya itu tadi, beliau datang tuh listrik tuh nyala kok, aman. Tapi setelah pulang, Mati Malamnya itu. mati hidup itu Mas. tapi sumber listrik itu emang dari PLN sendiri atau Mas Genset, Mas? PLN. Tapi setelah beliau pulang kan ya mati hidup. Termasuk internet pun susah. Jadi nggak semua lokasi itu ada internet. Sekelas apa provider kenamaan di Indonesia itu juga di sana juga masih mengalami banyak masalah. Dan itu sebabnya kenapa di sana tidak seviral berita-berita di TV. Karena masyarakatnya juga bingung ngecas HP, bingung posting konten yang sudah dia buat atau narasi yang sudah dia simpan di dalam batin mereka yang bergejolak. Ya, akhirnya ya sudah tenggelamlah berita itu. Karena mereka nggak mampu mengakses listrik dan juga jaringan internet. Semua yang viral di sosial media itu dapat dipastikan rata-rata datang dari influencer, relawan yang datang ke sana. Karena mereka ya bawa internet satelit ya gitu. Hingga akhirnya mereka punya bahan untuk mengekspos itu. Tapi bagi masyarakat yang terdampak di sana ya sudah. Mau ngecas HP aja susah, apalagi mau main HP. Mau main HP ya nggak ada sinyal, mau ngapain. Tapi kalau yang daerah yang emang paling parah di mana, Mas? Sejauh kami Yang Mas kemarin kunjungi itu. ya, Tamiang itu kan luas ya, itu yang pertama. Dan kalau bicara di mana tempat yang parah, ya rata-rata di pinggiran sungai. Karena sungai di Sumatera Aceh itu kan luas-luas ya. Dengan intensitas hujan yang waktu itu tinggi dan air yang meluap juga begitu tinggi, ya rata-rata rumah di pinggiran sungai itu, pinggiran aliran sungai itu ya rata-rata hilang. Nah, itu kalau bicara parah ya itu. Dan sungguh menyakitkan bagi kami, sebuah momen yang menyayat hati ya. Air yang keruh dan begitu kotor itu buat berkumur loh, buat gosok gigi, buat mandi. Mereka coba menyatu dengan alam, tapi bagi relawan itu sebuah momen yang mungkin bisa jadi mengerus hati. Gitu. Air loh warnanya coklat buat kumur, gosok gigi, itu coba bayangkan. Kalau itu kopi gula aren sih enak gitu ya, tapi itu kan air yang begitu keruh dan kotor. Ya. Maka di sana pun air juga mahal. Itu sebabnya juga mungkin mereka tuh membersihkan rumahnya itu juga bisa dibilang begitu lamban gitu ya. Karena memang kebutuhan mendasar masyarakat air itu nggak terpenuhi. Kalaupun terpenuhi kan juga kondisi airnya juga keruh gitu loh. Makanya teman-teman kalau bersihin masjid pun, karena kita juga punya program bersih-bersih masjid ya, itu sampai bawa air bersih sendiri, karena itu sampai nanti di tahap memastikan masjid itu suci. Jadi bukan bersih, bukan semata bersih ya, bersih secara visual pandangan mata, tapi juga kita coba memastikan bersih dengan kita membawa air bersih. Selama kemarin di sana, Mas, yang teman-teman lakukan ini apa aja kegiatannya, Mas? Kita ya, yang pertama Mas Aska sering lakukan tuh bersih-bersih masjid. Itu sehari sekali. Satu masjid itu belum tentu sehari sekali selesai. Terus kita memikirkan lagi nih ada masalah baru. Jadi kalau dalamnya sudah bersih, sementara luarnya ada tumpukan lumpur yang begitu menggunung, hingga akhirnya teman-teman masjid di Jogja kemarin tuh menginisiasi sebuah gerakan sewa eskavator selama 1 bulan. Tujuannya adalah memindahkan lumpur-lumpur yang ada di halaman masjid. Karena tinggi Mas itu
Ini selutut lah. Selutut itu kan ya kalau orang tua bisa jadi enggan masuk masjid karena juga sangat membahayakan kan bagi kesehatan fisiknya mereka. Nah, maka dari itu kita menginisiasi sebuah gerakan ya sewa eskavator itu, dan sehari rata-rata gerak 1-2 hari, 1-2 masjid. Sampai hari ini alhamdulillah masih istiqomah, masih ada reportnya di grup WA, itu yang pertama. Terus nah lewat Geprek SAI juga kita bagi-bagi karpet masjid. Terus kita juga kemarin logistik ya, beri logistik. Terus kami mikir nih, ketika ngirim logistik tuh masyarakat tuh makan pakai alas tuh ya seadanya. Piring plastik yang mungkin terkesan kotor dan sebagainya, hingga akhirnya kami menginisiasi wajanisasi waktu itu kemarin. Jadi kita ngasih wajan, panci, terus seperangkat alat makan kayak gitu. Terus kita juga support masjid-masjid, alat ibadah, obat-obatan, makanan buat anak-anak. Terus kemarin teman-teman Masjid Nurul Asri itu juga inisiasi meminjamkan Starlink ke masyarakat, ya meskipun hanya beberapa jam, setidaknya itu menjadikan momen bagi mereka untuk memberikan kabar kepada saudaranya. Dan kami kemarin momen yang bagi kami sederhana waktu itu, ternyata di sosial media viral tuh, sampai ditonton 1 juta lebih orang. Jadi teman kami itu ingat di daerah situ tuh ada temannya yang lagi kuliah di Yaman. Dan ternyata dari awal bencana itu terjadi sampai kami itu masuk ke desa ibu ini tuh, anaknya ini belum komunikasi sama ibunya karena kesulitan jaringan internet tadi. Hingga akhirnya kami dari relawan tuh mempertemukan lah si mahasiswa yang kuliah di Yaman ini dengan ibunya, pakai video call kayak gitu. Dan ternyata konten yang kami abadikan di ponsel kami itu viral sampai dilihat 1 juta lebih orang. Nah, ternyata teman-teman semuanya, ya kebaikan kecil yang kami buat itu ternyata juga berdampak besar bagi masyarakat sana, meskipun hanya sebatas mungkin memberikan akses internet gratis lewat Starlink tadi. Terus kalau di sana itu juga, yaitu tadi, genset. Kita minjemin genset ke masyarakat tuh juga, mereka sangat butuh itu. Meskipun nanti ya nggak ada sinyal, setidaknya ya nanti kalau ada sinyal masuk, ya mereka bisa berbalas pesan lah. Nah, dan kami di salah satu desa di Sunting, kalau tidak salah itu, menemukan ustadz tuh guru ngaji yang difabel. Beliau hidup dengan hanya dengan ibunya. Jadi ustadz guru ngaji ini tinggal sama ibunya di pinggir sungai. Rumahnya itu benar-benar di pinggir aliran sungai. Dan beliau ini sudah punya firasat. Debit air ini kan meningkat ya. Meningkatnya itu cepat. Ustadz yang difabel ini, beliau sudah bagaimana caranya membawa ibunya pergi. Kan beliau punya motor roda 4 atau roda 3. Nah, karena buru-buru dan panik itu, nah beliau memacu kendaraannya itu nggak bawa apa-apa tuh. Hanya baju yang menempel di badan, handphonenya ditinggal, semuanya ditinggal. Dan ternyata rumah itu hanyut, tak bersisa. Rumahnya benar-benar hanyut tuh di pinggir sungai. Tapi Ustadz sama ibunya selamat? Selamat, karena beliau sudah lari ke atas bukit sebelum terjadinya bencana ini. Karena beliau sudah menebak dari debit air yang meningkat begitu cepat. Nah, terus ya sudah kami coba inisiasi, kita belikan handphone lah buat beliau. Tapi ternyata sampai hari ini ya belum masuk tuh sinyal di sana. Kenapa saya berpikir demikian? Karena beliau belum hubungi saya dan nomor WA-nya sampai hari ini belum aktif. Jadi kami belikan handphone sama nomor handphone supaya beliau bisa berbalas pesan lah dengan saya. Dan kemarin dihubungi saudaranya, ternyata memang ya di daerah itu sampai hari ini sinyalnya belum pulih, sinyal internetnya. Tapi kemarin pas teman-teman datang ke sana, gimana Mas tanggapan dari masyarakat sana, Mas? Kalau anak-anak kecil tuh Mas Aska nih yang sering dengar.
masalah ini datangnya dari orang mana, Mas Aska? Orang Jawa, Mas. Karena anak-anak. saya sempat tanya sama anak-anak SMP itu, bukan tanya sih, istilahnya mereka mendekat ke saya karena muka saya kan friendly ke anak-anak gitu kan mungkin. Jadi mereka lebih suka nih kalau ada yang seumuran sama mereka anggapnya gitu. Jadi kita harus sebisa mungkin harus seperti mereka, membaur. Dan mereka rata-rata ketika saya singgung masalah ini ya, banjir ini. Bang, sebenarnya ini salah siapa sih bang? Kalau aku dengar-dengar ini dari Jawa ya. Itu yang mereka bahas. Yang pertama, diskriminasi Jawa. Karena kultur masyarakat yang ada di Aceh ini, yang saya dalami di beberapa, ini mungkin ya artikel, itu memang beberapa daerah itu masih mendiskreditkan Jawa. Masih ada framing ini lah. Framing, mereka ini didiskriminasi, dimarginalkan oleh Jawa. Gitu. Oleh Indonesia, utamanya. Dan karena akar dari masalah ini berada di pemerintahan, maka satu-satunya yang mereka tuju, ini adalah pulau paling produktif di sini. Apalagi selain Jawa. Ya Jawa itu pemerintahannya. Karena IKN nggak jadi itu. Itu mas. Sempat juga mereka nanyakan, Bang, di Jawa ini banyak korupsi ya bang? Saya juga bingung nanggepin anak-anak gitu. Aslinya mereka tuh kritis. Mereka tuh bisa diajak ngobrol masalah politik atau apa yang berhubungan dengan alam, lingkungan. Mereka bisa diajak ngobrol. Cuman memang pertanyaan mereka tuh polos gitu. Jadi juga saya bingung. Mau jawab gimana? Mau jujur juga agak gimana gitu. Tapi momen apa yang paling mungkin terkesan buat Mas Aska? Itu pas hari terakhir mas. Pas hari terakhir saya sebelum ke sini, sebelum ke Jogja lagi. Itu saya ke daerah pelosok bersama Masjid Nurul Asri itu. Ketika itu ngadakan psikososial atau trauma healing lah buat mereka anak-anak ini yang terdampak banjir. Dan itu berada di pelosok, mereka nggak bisa akses internet. Bahkan ketika kami bawa genset di sana, mereka langsung bawa HP-nya semua itu. Buat apa? Main FF, main ML, terus main sosmed. Di situ banyak anak muda. Dan di situ titik saya paling berkesannya ketika saya ngajak main mereka. Hanya permainan ringan. Ya kayak misalnya ini ya, kemarin tebak-tebakan, terus dibuat peragaan. Coba yang bisa ini siapa, yang bisa itu siapa. Itu permainan ringan mas. Cuman di mata mereka, ketika saya lihat mereka itu ketawa, saya lihat mereka itu masih bisa apa ya, ceria, itu masih nyesek gitu mas. Ada rasa apa ya namanya ya, empatinya. Nah, Mas, kan kemarin kan belum lama nih pulang dari sana. Dan kabarnya kan besok kan mau baik lagi nih. Itu apa sih yang membuat teman-teman itu mau ke sana lagi, berangkat lagi, kenapa ya? Kenapa pulang dulu? Pertanyaan mendasar gitu ya. Kenapa pulang dulu? Karena ternyata kita itu punya titik di mana kita harus meng-calling down sejenak di tengah kepenatan kita. Karena kalau benar-benar penat terus buntu gitu ya, ya sudah, emosinya kan nggak terkontrol. Ya kita harus setidaknya keluar dulu dari tempat itu untuk meriset sejenak lah. Jadi merefresh dulu semua yang ada di isi kepala ini, terus fisik juga. Karena kita benar-benar jenuh di sana tuh. Bisa dibilang kenapa nggak jenuh? Debu itu sampai hari ini tuh berterbangan loh. Apa? Lumpur tuh. Ya karena lumpurnya itu kan di aspal ya. Disingkirkan di pinggir jalan. Sampai hari ini tuh lumpur itu belum berpindah. Dari dalam rumah berpindah ke depan rumah. Hanya sebatas itu saja, baru sampai ke situ. Karena memang ya bingung tuh. Coba bayangkan, menurut data itu 300 berapa kilometer ya panjangnya bencana ini. Dan ini semuanya tuh full lumpur. Lambat laun ketika tidak ada air, lumpur itu kan mengering, menjadi debu. Jalanan kita lalui itu jarak pandang tuh hanya berapa meter lah. Karena tertutup debu. Debu itu dari mana? Dihasilkan dari tanah liat yang mengering hingga akhirnya kita melaju dengan kendaraan kena angin ya gitu. Nah, pertama itu ya. Kedua, sulitnya mendapatkan akses air bersih bagi sebagian teman-teman ya. Meskipun kami air bersih cukup mudah untuk didapat. Terus ketiga, jauhnya kita untuk mengakses ke desa ataupun ke masyarakat terdampak yang mungkin bagi sebagian orang ataupun pemerintah tidak terjamah sampai situ. Coba bayangkan Mas,
kita itu di tempat yang Mas Aska datangi itu 3 jam ya di pematang durian itu 3 jam tuh pakai mobil 2 jam lebih itu isinya cuma perkebunan sawit loh, tanpa akses listrik. Coba kalau malam kita pulang tuh bener-bener gelap itu. Nah itu kan bagi teman-teman Jogja misalkan ya, saya orang Jogja tuh 3 jam perjalanan kita di Jogja udah sampai mana coba? Iya toh? Itu kita lakukan setiap hari loh Mas, setiap hari 3 jam berangkat, 3 jam pulang, 6 jam perjalanan. Nah, maka dari itu setidaknya pulang sejenak. Yang pertama ya sudah, kita harus ini penatnya kita tuh sudah di ambang batas bahasanya gitu lah. Ya kita harus nge-restart dulu supaya emosional kita sudah membaik, semangat juangnya juga semakin meningkat. Maka dari itu kita berangkat. Dan kenapa berangkat? Ya karena sampai hari ini masih banyak saudara-saudara kita itu yang membutuhkan uluran tangan kita. Sekarang ini kan di fase recovery ya. Apa sih yang mereka butuhkan? Pertama, sumur-sumur di tempat mereka tinggal itu kan terendam lumpur kemarin. Ya otomatis mata airnya mungkin bisa jadi keruh. Karena sumber airnya itu tertutup endapan lumpur ya. Maka dari itu besok kami ke sana itu bikin program nyedoti sumur itu. Sumur-sumur mata air yang dipunyai masyarakat di Aceh itu, ya setidaknya kita bantu untuk bersihkan. Terus akses kesehatan. Tidak adanya bencana ini, itu tuh kita mengakses ke fasilitas umum puskesmas misalkan. Puskesmas pembantu aja susah gitu. Apalagi dengan adanya bencana ini. Bisa jadi fasilitas umumnya juga rusak, hingga akhirnya kebutuhan masyarakat akan hidup sehat, juga mungkin aksesnya terhambat. Terus banyaknya kendaraan mereka yang rusak. Maka dari itu kami juga kemarin hubungi salah satu tim kesehatan di sana yang memang intens dan fokus terhadap kesehatan. Kami hubungi dan mereka siap untuk berkolaborasi dengan kami. Gitu. Nah di fase-fase recovery ini juga butuh nafas panjang sebetulnya. Kalau ini kita membahas mendetail tentang kebutuhan yang ada di masyarakat di sana, mungkin ini urusannya pemerintah ya. Kita nggak perlu terlibat terlalu jauh. Tetapi itu bisa jadi tolak ukur barometernya teman-teman juga. Sekarang coba kita bayangkan, mereka yang punya pekerjaan, mata pencaharian dari kehidupan sawit misalkan. Selama kemarin terendam, ini cuilan data yang saya dapat dari masyarakat yang menanam sawit ya. Ketika tanaman sawit itu terendam, itu kan busuk. Pohon itu membusuk ya. Tingkat produktivitas dari si pohon ini menurun. Hingga akhirnya paling tidak mereka harus menunggu 6 bulan ke depan. Untuk supaya punya hasil dari sawit ini tadi. Nah, sementara anak-anak muda di sana kerjaannya apa sih? Banyak yang bekerja sebagai buruh ini. Apa? Jojo. Buruh tani sawit itu. Jojoi manen sawit itu loh. Nah, ketika perkebunan yang menjadikan sumber pencaharian mereka itu butuh recovery 6 bulan untuk produktivitas pohon ini. Nah, 6 bulan itu mereka ngapain itu? Berarti kan mata pencaharian mereka juga hilang kalau mereka bergantung pada itu. Meskipun Allah Subhanahu wa taala juga mendatangkan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Tapi pun yaitu tadi, kalau kita berpikir rasional, mereka kerja apa nih 6 bulan ke depan loh? Mau ngapain di sana? Setelah ini kan berarti mohon maaf nih, akan banyak datang pengangguran baru. Lapangan pekerjaan baru yang kemarin saja belum selesai, ini ketambah pengangguran baru. Nah, masalah baru nih. Itu dari produktivitas masyarakatnya. Belum lagi, kami kemarin tuh menemukan satu masjid itu bau pesing gitu ya, karena di masjid itu tuh dipakai berapa orang tuh harusnya? Sekitar 70 pengungsi tinggal di situ 1 kali 24 jam selama beberapa pekan yang lalu. Dan ternyata bau pesing ini kenapa?
ternyata sumbatan daripada lumpur ini kan merendam rumah ya. Misalkan merendam lantai rumah. Berarti kan saluran WC itu kan mampet ya. Mampet sampai ke bak pembuangan itu. Nah, hingga akhirnya ternyata oh iya ya, kebutuhan masyarakat umum tentang sanitasi tadi, terutama mungkin saat kita butuh untuk buang air besar maupun buang air kecil itu juga jadi masalah karena terhambat atau tertutupnya lumpur itu. Nah, ini juga sebetulnya jadi lahan ataupun program buat teman-teman yang pengen menginisiasi membantu pembenahan rumah, dimulai dari membenahi saluran sanitasi rumah mereka kayak gitu. Yang terdampak itu karena ya itu tadi bak kontrol pembuangannya sudah dipenuhi lumpur, sudah pasti nggak bisa digunakan. Nah, di masjid itu tuh kejadiannya seperti itu. Ternyata bisa jadi mungkin ya di malam hari itu ketika mereka nggak tahan buang air kecil karena fasilitas umum berupa jamban tadi juga sedang masalah, ya akhirnya mungkin mereka kencing sembarangan. Dari situ kita mikir, oh iya ya, ternyata sebetulnya di recovery ini tuh banyak yang bisa kita kerjakan gitu. Maka dari itu kami balik lagi ke sana. Di samping kita harus menyalurkan dana umat yang sudah dititipkan pada kami kayak gitu. Ini kan teman-teman dari relawan nih. Mungkin ada harapan dari teman-teman yang ingin disampaikan untuk pemerintahan terkait, Mas. Mas Aska, ada yang mau disampaikan, Mas Aska? Sebenarnya banyak sih, Mas. Bukan cuma sekarang aja. Dari dulu saya salurkan di medsos, cuman kayaknya nggak pernah dibaca sama Pak Prabowo. Begitu, Mas. Jadi yang saya lihat di Indonesia ini ataupun pemerintah khususnya, ini masih condong menganut ke sistem atau epistemologi barat. Tak contoh nih, Mas. Kemarin pas ada isu MBG, ada yang 200 orang keracunan, 200 anak keracunan. Ini respon daripada presiden itu gimana? Wah, program ini berhasil nih. 97,sekian%. Ini berhasil. Kenapa? Karena hanya 200 anak yang keracunan dari 3,4 juta. Jadi gimana kesimpulannya? Apa pemerintah kita maksudnya? Ini masih menganggap manusia ini sebagai data. Seperti itu. Memang definisi manusia di dalam epistemologi barat ini ada 3. Yang pertama sebagai alat, ala-alah. Yang kedua sebagai komoditas, sil'ah. Dan yang ketiga ini sebagai maklumat, sebagai data, statistik. Jadi hanya sebatas informasi. Dan sekarang pemerintah kita udah menganut pemahaman yang ketiga. Ini kan makin berkembang pemahamannya, tapi dalam artian menyimpang gitu loh. Jadi pemahaman ketiga ini paling menyimpang, yaitu data. Manusia ini hanya dianggap sebagai data. Nah, itu juga kejadian di masa sekarang ini yang harusnya kita perhatikan secara penuh, dapat konsentrasi dari pemerintah, bahwasanya daerah itu memang butuh pertolongan pertama. Dan tanpa mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan administrasi, masa kita mau bantu suruh izin gitu? Gak masuk akal kan? Suruh izin mau ngambil bansos, KTP-nya mana? Kita rumahnya saja hangul. Itu, Mas. Perizinan 3 hari, di sana kelaparan 1 hari, selesai, Mas. Jadi istilahnya kayak genosida gitu, Mas. Kalau bahasa kasarnya. Tapi sejauh itu yang bisa kami usahakan ya kami usahakan, yang bisa kami bantu insya Allah dari para relawan. Karena kami sebenarnya bukan apa-apa ya, Mas ya, cuman trust kepada pemerintahan. Ini masyarakat Indonesia sudah mulai menurun, sangat menurun drastis. Makanya ketika kemarin ada pengumpulan donasi yang terkumpul dari influencer itu sekitar 10 miliar, dan itu langsung di counter attack, counter argumen oleh para pemerintah, malah berlomba-lomba mereka gitu loh, antar pemerintah sama rakyat sendiri. Jadi seperti itu, seperti yang terjadi ya di Indonesia pada umumnya itu kan biasanya pemerintah ini misalnya perusahaan negeri ini menganggap perusahaan swasta sebagai kompetitor. Itu yang terjadi. Pemerintah menganggap kita relawan yang mau bantu, yang mau menyalurkan empati kita, rasa kemanusiaan kita pada korban terdampak di Aceh itu hanya sebagai kompetitor. Mereka nggak mau tersaingi gitu. Jadi harapan saya untuk bapak-bapak DPR, bapak-bapak pemerintah yang duduk di kursi sana, yang berada di gedung-gedung yang
megah itu, lihat Pak ke bawah, lihat masyarakat kita. Apa sih kiranya program yang memang itu berdampak buat mereka? Jangan cuma bahas AI terus. Padahal nggak ada listrik sana. Ya gimana? Nalarnya itu kan agak bertolak belakang gitu Mas ya. Yaitu pesan saya, kita ini manusia Pak, manusia. Kita juga butuh makan, butuh minum, kita juga makan nasi, sama semuanya. Dan yang terpenting dari kita ini, kita dilahirkan dengan rasa empati. Orang yang tidak memiliki empati, itu ada unsur kemanusiaan yang terlepas dari dia. Dan bisa dipastikan, karakter dia selanjutnya akan sangat jauh daripada kata kemanusiaan tersebut. Kalau istilah kerennya itu, kata Paul Freire, itu namanya dehumanisasi. Kita cuma dianggap sebagai, ya bukan manusia. Bisa jadi hewan, bisa jadi alat, bisa jadi komoditas, ataupun hanya sebatas statistik. Kemarin itu aja juga ramai begini. Para influencer sudah pulang, para relawan sudah pulang. Nah, sekarang saatnya tinggal para TNI yang kerja keras untuk memulihkan Aceh, Mas. Gimana Mas tanggapan kalian, Mas? Ramai itu kemarin. Ya, memang aparat sipil negara ini pun juga ikut andil di sana ya. Dan teman-teman dari TNI, BRIMOB mungkin mereka juga membantu membersihkan fasilitas umum. Sepemahaman saya, mereka fokus ke sekolah-sekolah karena memang sekolah ini juga dari kemarin, karena belum jelas ya waktu saya di sana tuh ada yang bilang ini diliburkan sampai besok naik sekolah, naik kelas. Jadi anak-anak ini naik kelas berkat bahasa konyolnya itu dinaik kelaskan karena kebencanaan gitu. Jadi kemarin sih sebelum saya pulang tuh kemungkinan besar tuh sekolah itu diliburkan sampai nanti naik kelas. Dan kalau bicara sekarang gantian TNI dan Polri yang aparatur sipil negara yang ikut andil dalam perjuangan di sana, ya nggak ada salahnya sih bagi saya. Tapi juga nggak boleh dihilangkan tuh tinta yang ditorehkan teman-teman relawan di sana. Karena pun relawan yang hadir di sana itu ya seperti yang Mas Aska sampaikan tadi, hanya karena rasa kemanusiaan saja. Mereka nggak nyari kok. Ada yang kadang berisik kayak gini misalkan. Mas kok udah nggak bikin konten tentang Aceh lagi, udah naik ya followernya gitu. Ya kadang kan ada juga sindiran-sindiran sinis teman-teman kita di sosial media tentang apapun yang kita lakukan gitu. Ada juga misalkan kemarin kita bikin konten kayak gini. Kita bikin konten karena kami menemukan kasus-kasus di mana baju layak pakai itu menggunung di beberapa daerah. Ya saya ngelihat tuh kenapa terjadi gunungan baju itu ya. Yang pertama nggak adanya tempat yang layak untuk mereka memilah baju karena bajunya ya hanya dihamparin di jalan saja. Sementara kita nyuci baju aja ketika ditaruh di pinggir jalan ya berdebu lagi gitu. Apalagi ini baju ya cuma ditaruh di bawah gitu, dialaskan terpal. Ya nanti kalau malam kan kena embun dan sebagainya. Akhirnya karena mereka juga bingung nyucinya hingga akhirnya tumpukan baju itu kan menggunung. Nah kami nemu sebuah cara bagaimana memberikan baju ini supaya tepat sasaran. Akhirnya kami kerjasama sama salah satu brand jersey di Jogja. Beliau ngirim hampir 300-an jersey waktu itu. Sudah ada ukurannya, sudah diplastik satu persatu, benar-benar baju baru. Ya sudah kami berikan kepada para pengungsi langsung. Jadi tidak kami titipkan di posko. Jadi masyarakat ini kita kumpulkan, kita kasih satu persatu. Nah kalau kita nuruti apa kemauan netizen itu ya nggak ada habisnya. Kalau saya punya prinsip, kita nggak perlu memenuhi semua keinginan mereka. Karena mereka juga, mungkin juga mereka nggak pengen tahu apa yang kita lakukan sepenuhnya di sana kan gitu. Dan nggak semua hal yang kita lakukan di sana pun harus disampaikan di sosial media kan gitu. Ya terserah netizen, terserah teman-teman di luar sana berasumsi seperti apa. Yang jelas yang perlu jadi catatan besar bagi kita, Aceh masih seperti kemarin. Ya sudah. Aceh belum banyak perubahan. Itu harus menjadi catatan besar kita. Dan memang Aceh masih butuh uluran tangan kita. Apapun caranya yang kita lakukan, semampu kita, selagi kita mau dan punya kemauan. Kayak gitu. Kalaupun media menyampaikan beberapa hal tentang
Aceh yang sudah baik-baik saja, ya nggak tahu ya itu Aceh yang sebelah mana. Tetapi lokasi-lokasi terdampak, sepaham saya yang ada di sana, masih tidur di bawah tenda-tenda, masih tidur ditemani lampu-lampu emergensi, belum banyaknya listrik yang selesai dibenahi. Karena memang ini tuh bencana dengan cakupan luas wilayah yang begitu luas. Ini seperti halnya membangun negara baru lagi. Kan butuh proses yang panjang gitu. Ya coba aja kita mikir ya secara logika. Ya ini lagi yang lagi juga rame kan. Coba pikirkan secara logika. Nah, itu tuh kita benerin jaringan listrik katakanlah 100 kilometer saja. Itu butuh waktu berapa lama gitu loh. Kita bentangin kabel instalasi baru sepanjang 100 km misalkan. Itu kan butuh waktu yang nggak sebentar gitu. Dan kita harus mengapresiasi sepenuhnya masyarakat Aceh karena di sana pun tidak terjadi banyak tindak kriminal. Mobil terparkir di pinggir jalan dengan keadaan mungkin macet, mogok, terendam lumpur gitu ya, pasca terendam lumpur. Nyatanya ban ya nggak hilang ya Mas Aske. Ban mobil tuh nggak hilang. Spion itu ya nggak hilang, masih utuh. Itu artinya ya meskipun mungkin di media kemarin viral penjarahan di Swalayan ya. Ya mereka hanya butuh makan saja. Tetapi kalau tindak kriminalitasnya itu nggak tinggi-tinggi banget. Dan kalaupun ada kriminalitas bisa jadi itu bukan dari masyarakat sekitar. Toh juga kita tidur di teras rumah orang, banyak barang yang kita taruh di luar tuh ya sejauh ini aman-aman saja. Kita harus mengapresiasi itu. Di tengah keterpurukan ekonomi, di tengah keterpurukan keluarga mereka, kehilangan sanak saudara, kehilangan rumah, harta yang mungkin mereka damba-dambakan, butuh proses panjang untuk memperoleh itu, hilang sekejap mata, tapi mereka masih berpikir mana yang hak, mana yang batil. Nah ini kita harus apresiasi besar masyarakat Aceh seperti itu. Kalaupun karena menjarah dan butuh karena memang perut kosong, ya itu juga nggak boleh dimaklumi, tetapi ya memang keadaannya seperti itu. Dan kita tuh dengar ya, ada yang mereka bertahan di atas genteng 3 hari. Loh itu makan apa mereka tuh? 3 hari loh, coba bayangkan. Ditemani rintik-rintik gerimis, kadang hujan, pakai alas yang seadanya yang mereka peroleh, hingga akhirnya makan yang seadanya yang mereka makan. Dan kami di sana juga menemukan anak kecil waktu itu. Dia itu jalan kaki selama 3 hari untuk pulang dari pondoknya untuk ketemu keluarga. 3 hari jalan kaki. Di tengah carut marutnya pasca bencana, banyaknya genangan air, ya sudah dia jalan kaki loh 3 hari untuk menemukan keluarganya di rumah. Mungkin bagi teman-teman yang tinggal di Jogja, terjadi bencana gempa saat itu, jauh tidak lebih mengerikan lah daripada bencana ini gitu. Bencana Aceh ini, waduh, benar-benar mengerikan. Benar-benar, ya memang kalau ada yang bilang di sosial media kota mati itu, ya malam hari memang seperti kota mati ya Mas Aske. Gelap gulita, kendaraan lalu lalang, ya bisa dihitung jari. Tetapi kalau weekend tuh banyak tuh kendaraan lalu lalang karena banyak relawan yang hadir ke lokasi bencana. Dan ini juga pesan sih buat teman-teman yang mungkin menyalurkan kebaikannya di daerah-daerah kebencanaan gitu. Jangan sekali-kali terlalu sering mengabadikan momen. Jadi kemarin banyak tuh beberapa tempat tuh yang menjadi destinasi, sampai masyarakat sana tuh bilang destinasi wisata bencana. Contohnya ya, misalkan kemarin ada truk 2 itu, truk 2 yang tumpang tindih. Itu kalau weekend tuh rame tuh. Rame apa? Rame mereka mau bersuah foto di situ.
hingga akhirnya terjadilah kemacetan di tempat itu ya. Secara logikanya, ketika terjadi tumpukan masyarakat yang banyak di situ, akhirnya bantuan itu sering tuh berhentinya sampai di situ. Padahal kita ke sana tuh masih banyak masyarakat yang butuh. Tapi karena adanya tempat yang menjadikan sentral ikonik bencana saat itu, ya masyarakat berbondong-bondong pengen ke situ. Meskipun ya mereka menyalurkan kebaikannya sembari bersuah foto. Hingga akhirnya beberapa hari setelahnya itu ya Mas Askaya, itu truk itu digeser. Dan sepi lagi. Tempat itu sudah tidak lagi menjadi tempat yang ikonik untuk bersuah foto. Ada lagi misalkan di daerah Babu. Di daerah Babu itu ada tuh rumah yang di atasnya juga ketumpuk rumah. Jadi ada rumah 2 lantai di sebelahnya bergeser ke rumah dia. Hingga akhirnya tumpang tindih itu. Itu juga viral. Jadi tempat orang-orang untuk bersuah foto. Ketika terjadi tumpukan manusia di situ, ya sudah banyak tuh bantuan yang ke sana. Hingga akhirnya terlupakan nih beberapa daerah yang mungkin tempatnya nggak ikonik, sulit dijangkau, nggak kejamah masyarakat ataupun bantuan. Dan jalan-jalan tuh ada yang pasca bencana berapa hari itu jalan tuh baru dinormalisasi, artinya lumpur tuh baru digeser. Ya karena memang pertama bencana ini kan juga membumi hanguskan kendaraan-kendaraan lah ya, alat berat dan sebagainya, hingga akhirnya mungkin kebutuhan alat berat itu banyak di sana, tetapi tidak terakomodir sepenuhnya, hingga akhirnya desa-desa pelosok ini terlambat normalisasi jalannya. Kalau normalisasi jalan terlambat, ya sudah bantuan juga mesti terlambat. Banyak masyarakat sana itu yang jalan kaki 1,5 jam hanya untuk ngambil bantu. Ya kalau bantuan sih banyak ya, hanya sebatas ngambil makan ada kok itu. 1,5 jam hanya untuk ngambil makan kebutuhan hari itu. Jadi kan memang bantuan sudah pada masuk, cuman untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit ini ya. Masih banyak jalan-jalan yang sulit. Makanya kemarin kami pun teman-teman di Jogja ini patungan geser tumpukan kayu yang ada di pematang durian. Jadi pematang durian ini tuh ada satu jalan untuk mengakses 4 dusun itu ketumpuk kayu itu. Hingga akhirnya motor yang nggak bisa lewat. Motor ditaruh di misalkan di belakang sini ya, di belakang sini itu batas ujung dari tumpukan kayu. Dia jalan kaki, ngambil lagi jalan kaki, ngambil ke posko pusat. Nanti pulang, motor dinaiki lagi. Tapi kan dia nggak bisa tuh keluar motor ini keluar ke menjangkau lebih jauh dari titik posko gitu. Nah akhirnya kita punya solusi, kita geserkan itu tumpukan-tumpukan kayu itu, hingga akhirnya ya alhamdulillah eskavator bisa masuk, normalisasi jalan di 4 dusun ini bisa dibenahi. Kan dari teman-teman Tina Masjid ini kan dapat titipan nih untuk, nah mungkin ada hal apa yang disampaikan kepada para donatur, Mas? Ya kalau titipan tuh ada yang mungkin untuk fasilitas umum ya, tempat ibadah, ada yang memang titip untuk keperluan perempuan. Contohnya mungkin ya pembalut dan sebagainya, kebutuhan untuk anak-anak. Ya rata-rata kalau kemarin ya pas kita datang kemarin memang kebanyakan kebutuhannya untuk logistik dan sebagainya, untuk tempat ibadah juga. Tapi kalau saat ini ya beberapa pekan ke depan nih, isu yang harus kita angkat ini terkait bagaimana menghadirkan Ramadan di tengah kebencanaan ini. Karena nuansa Ramadan itu juga nggak boleh hilang dari tengah-tengah kebencanaan ini. Jadi kalau ada orang baik yang mau atau pengen menghadirkan suasana Ramadan di lokasi-lokasi terdampak ini ya, itu mungkin sangat ditunggu-tunggu saat ini. Contohnya apa ya, kita harus mulai berbenah masjid itu dibuat bersih sedemikian rupa, yang benar-benar bersih. Jadi fasilitas toilet, kamar mandi, tempat wudhunya benar-benar bisa digunakan, sumber air di sana bisa diakses. Nah ya, setelah itu kebutuhan listrik di masjid itu juga terpenuhi gitu ya. Meskipun kalaupun jaringan listrik saat itu belum terpenuhi, ya setidaknya sanitasi di masjid itu sudah beres. Hingga akhirnya nanti akan dibuatlah program-program baru.
Karena masih banyak juga masjid yang nggak digunakan untuk sholat Jumat, seperti itu. Nah itu sih, yang mungkin nanti setelah ini, kalau ada orang-orang baik, ayo kita bareng-bareng menyajikan nuansa Ramadan ini di tengah-tengah masyarakat bertahan untuk mengembalikan kehidupan seperti sedia kalanya sebelum terjadi bencana. Karena masyarakat di sana itu tidak ada yang berpikir bencana ini itu lebih mengerikan daripada 2006. Karena 2006 itu di Aceh khususnya itu juga ada banjir. Hanya saja banjirnya itu nggak membawa tanah liat dan kayu gelondongan. Berarti 2006 dulu tuh bisa jadi belum ada tuh penembangan massal. Atau kalaupun kayunya itu ada binatang yang gigit misalkan ya, dari 2006 tuh belum ada binatang gigit pepohonan itu. Nah maka dari itu banyak tuh masyarakat Aceh tuh yang nyimpen kertas-kertas sertifikat tanah dan sebagainya tuh hanya di atas lemari. Karena mereka berpikir bencananya tuh nggak setinggi itu. Nah akhirnya karena di luar cara berpikir mereka, ya sudah banyak tuh kertas-kertas ataupun sertifikat dan sebagainya itu hilang terbawa air, motor-motor rusak banyak. Ya karena mereka nggak berpikir bencana saat ini tuh lebih mengerikan dari 2006. Makanya di Aceh khususnya di pedalaman tuh banyak tuh rumah-rumah panggung. Karena mereka tahu nih daerah ini tuh ketika hujan lebat debit air sungai itu naik. Nah yang ini benar-benar hujan lebat dan debit airnya naik ditambah dihantam banjir kayu gelondongan tadi. Kayak gitu mas. Mungkin bisa sampaikan closing statement. Ya yuk bismillah. Kita berjamaah bareng-bareng bantu saudara kita seperti halnya saudara kita saat itu membantu kita. Bagi teman-teman yang ada di Jogja, yang dulu ada di fase di mana mereka merasakan bencana gempa bumi saat itu, dan ditolong oleh orang-orang di luar sana yang nggak kenal kita harus gantian nih. Ini saatnya kita gantian membantu mereka. Dengan cara apapun itu. Yang punya harta berlebih, silahkan antarkan harta Bapak Ibu semuanya ke lokasi bencana. Titipkan kepada siapapun yang dipercaya oleh Bapak Ibu semuanya. Teman-teman anak-anak muda yang punya jiwa sosial yang tinggi, silahkan terbang ke sana, naik motor ke sana. Karena teman-teman Jogja kemarin juga ada yang berangkat berdua naik motor. Ya, itu kemarin kita juga ketemu di masjid daerah mana tuh, lupa saya. Nah, apapun yang bisa kita lakukan, kita berkontribusi atas nama kemanusiaan. Kalau mau bawa bendera Islam dikira terlalu ekstremis ya gitu ya. Ya sudah kita datang ke sana atas dasar kemanusiaan. Karena kita peduli seperti halnya ketika kita menjadi korban daripada bencana itu, banyak orang peduli terhadap kita. Dan pesan untuk pejabat-pejabat, ya gunakanlah posisi Bapak Ibu semuanya setidaknya menjadi pembela bagi orang-orang di sekitar kita yang mungkin saat ini sedang kesulitan apapun itu. Jangan sampai posisi kita ini justru hanya menguntungkan untuk diri kita sendiri. Sementara masih banyak manusia lain tuh yang bergantung dengan posisi kita. Kalau saya sebagai mahasiswa, saya mengajak teman-teman sekalian sebagai mahasiswa juga, kita harus punya jiwa sosial. Ketika kita berkuliah selama 4 tahun, itu pasti ada satu masa yang dilalui untuk KKN. Tujuan daripada perkuliahan ini untuk menumbuhkan kepekaan sosial kita bermasyarakat juga. Dan sekarang ketika sudah terjadi realita di depan mata kita dan kita tidak tergerak hatinya untuk membantu mereka, minimal dengan bersuara, dengan terus kita mengangkat narasi mengenai Sumatera dan sebagainya, mungkin itu bisa membantu sedikit daripada apa yang bisa kita usahakan semaksimal mungkin. Maka saya mengajak pada teman-teman mahasiswa, teman-teman anak muda untuk kita berlomba-lomba untuk membantu saudara kita yang ada di Sumatera itu. Terima kasih Mas Bejo sama Mas Aska yang sudah hadir di acara Inspirasi SAI, dan sampai berjumpa di segmen Inspirasi SAI yang lainnya.